Baik, lanjut. Bagaimana hukum safar ke negeri kafir dengan tujuan kerja dan berapa lama kita disebut musafir dalam suatu negara? Pertama, hukum asal Anda pergi ke negeri kafir itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nggak ada larangan secara khusus pergi ke negeri apa? Kafir. Akan tetapi para ulama ngasih dhobit, ketentuan bolehnya safar ke negeri kafir. Satu, Anda harus merasa aman dari apa? Agama kalian. Merasa aman, harus aman dari agama kalian. Yang kedua, ada keperluan yang menuntut untuk itu. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada keperluan menuntut untuk itu. Kayak mengharuskan kerja, nggak ada di tempat negara Islam itu bisa makan gitu kan ya, nggak ada. Kalau di Islam masih banyak ngapain ke sana kan, harus ada tuntutan untuk itu. Tuntutan bukan hanya nafsu, tuntutan yang menuntutnya untuk harus kerja ke negeri kafir. Gitu loh. Ketiga, ya ditanya berapa lamanya sesuai dengan kebutuhan. Kenapa para ulama memberikan ikatan-ikatan yang demikian itu? Karena apa? Karena negeri kafir itu adalah negeri yang Anda nggak aman agama kalian. Anda menjalankan syarat nggak bisa. Siapa sih yang aman dari agama kita? Kalau kita hidup di negara mereka. Nah itu loh. Makanya dengan kondisi yang misalnya diperbolehkan manakala ada tuntutan yang mendesak. Kayak berobat. Syekhuna Mubil itu, beliau waktu di Mekah, diobatkan di Mekah. Kemudian Amir saat itu nyuruh dia ke negeri Amerika untuk berobat. Saya nggak nyaman. Dia khawatir kalau sampai mati di negeri kafir. Sudahlah, beliau memaksa untuk kembali. Nggak kuat dengan keadaan yang ada. Gimana kalau aku diwafatkan oleh Allah dalam keadaan di negeri kafir itu? Maka seorang muslim hendaknya khawatir atas dirinya, atas agamanya. Jangan sampai di penghujung akhirnya dia mati di negeri yang itu nanti membahayakan pada dirinya sendiri. Jadi kesimpulan biar bisa dipahami, kami belum tahu, dan ini juga beberapa fatwa ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya nggak ada satupun hukum asal larangan ke negeri berangkat atau safar ke negeri kafir. Tapi diperbolehkannya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Satu, aman agama Anda. Yang kedua apa? Ada tuntutan yang menuntut. Kenapa harus aman ya kawan? Namanya negeri kafir, maksiat itu luar biasa. Terus Anda siapa? Jangan-jangan satu hari terus Anda komitmen dengan agama Anda. Setelah itu apa? Buyar, habis semuanya agama kamu. Karena bi'ah tempat itu berpengaruh. Dan saya katakan ini, pengaruh yang paling terbesar yang bisa merusak agama kita adalah bi'ah tempat. Tempat itu luar biasa loh. Dia yang bisa mengajak kita taat itu bi'ah tempat. Dan dia juga bisa mengajak kita masuk itu tempat. Berpengaruhnya luar biasa. Sahabat ada mengatakan, bi'ah itu tempat itu pengaruhnya ke kita lebih cepat daripada penyakit menular. Sampai dibahasakan begitu. Penyakit menulari penyakitnya ke kita itu ada tahapan. Tapi kalau bi'ah itu luar biasa, cepet banget itu. Sampai dibahasakan oleh sebagian para ulama dengan bahasa yang demikian itu. Kita kembali ke pertanyaan offline pada yang